menghadiri acara ini. Di sini saya akan mengadakan sosialisasi budaya positif di SMK Negeri Purwosari, di mana di sini adalah tugas guru penggerak modul 1.4. Ya, oke. Sebelumnya di sini perkenalan dulu, ya. Nama saya adalah Dimantoro. Di sini adalah saya calon guru penggerak angkatan 7. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke, Bapak Ibu guru, di sini saya akan sosialisasi tentang budaya kerja positif di SMK di Purwosari Bojonegoro. Ya, di sini adalah elaborasi pemahaman. Di sini saya akan menerangkan modul 1.4, yaitu budaya positif. Di mana sini yang mengembangkan modulnya adalah beliau-beliau ini. Agendanya di sini adalah pertama adalah pembukaan, terus selanjutnya pemahaman inti, eksplorasi konsep, tanya jawab, dan di sini nanti ada refleksi. Ya, sebelumnya di sini ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu semua. Apakah Anda setuju dengan pertanyaan ini? Yang pertama di sini adalah hukum dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Alasannya? Mungkin berarti alasannya setuju. Saya setuju Pak, karena kalau zaman saya sekolah SD, SMP, SMA itu guru-guru saya juga melakukan hal tersebut. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, dengan berarti anak itu akan takut mendapat hukuman. Jadi secara tidak langsung anak pasti akan disiplin menaati peraturan yang ada seperti itu. Ya, ini zaman dulu kita. Saya Pak. Pak. Saya kok nggak setuju Pak. Nggak setuju. Alasannya apa? Alasannya lebih baik kita mendiskusikan agar pola pikir anak itu terbuka. Oh ya, ya terima kasih. Terus yang kedua, menghukum siswa dengan membersihkan halaman merupakan disiplin positif. Ya. Ya. Gitu, Pak Yogi, setuju. Alasannya Dengan catatan apapun itu hukumannya, ya mau disuruh lari atau membersihkan halaman, asalkan sebelumnya sudah disosialisasikan dan disepakati. Kalau misalnya kesalahannya seperti ini, hukumannya lari, kesalahannya seperti ini lagi, membersihkan halaman, itu sudah disosialisasikan. Dan itu tidak akan kita setujui apabila belum disosialisasikan. Itu anak-anak langsung protes dulu. Berarti disosialisasikan dulu. Betul, yang penting itu pada kesepakatan. Kalau menurut Pak Yoyo, Saya setuju saja. setuju saja. Karena kalau anak hukum itu pasti anak itu kan melakukan kesalahan. Misalnya mungkin terlambat. Sehingga hukuman yang paling ringan itu adalah membersihkan halaman. Dengan catatan ya seperti yang dikatakan Pak Yogi dulu. Sosialisasi. Harus ada sosialisasi itu supaya anak itu mungkin nanti bisa datangnya tidak terlambat. Terima kasih untuk jawaban-jawaban dari Bapak Ibu. Selanjutnya di sini topik yang akan kita bahas di sini adalah disiplin positif dan nilai kebijakan universal, terus teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, terus selanjutnya keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada di sini ada restitusi, ada segitiga restitusi nanti. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, kita mengarah ke pokok bahasan yang pertama, yaitu eksplorasi konsep. Di mana di sini adalah bahasannya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ya, kita pikirkan dulu di sini perubahan paradigma, kegiatan kepalkan tangan. Ya, jadi di sini ada A dan B. Ibaratkan di sini yang A di sini adalah Anda, yang B adalah teman Anda. Selanjutnya, sobeklah secari kertas. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya.
buatlah sebuah kepalan. Jadi kertas itu tadi silakan dikepalkan, ya. Terus selanjutnya teman Anda di sini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda untuk memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik ataupun lain sebagainya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya silakan Mas Repal. Ya, mau Seumpama menjaga kamu benda gimana menjaga tersebut. benda tersebut ya. Jadi sekuat tenaga benda tersebut dilindungi. Jadi dilindungi jangan sampai direbut oleh teman Anda tadi. Jadi sekuat tenaga kita akan mempertahankan itu. Oke. Selanjutnya di sini adalah perubahan paradigma teori kontrol. Di sini adalah ilusi kontrol. Yang pertama di sini adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan ilusi yang terakhir adalah bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, di sini ada perubahan paradigma stimulus, respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Oke, selanjutnya di sini ada stimulus, kontrol dan teori kontrolnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Padahal di sini orang itu berpandangan pasti beda-beda. Tidak mungkin orang yang satu dengan orang yang lain sama. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal belum tentu. Biasanya perilaku buruk itu belum tentu di situ kita justice, kita kita settlement, kita hukum jadi sebuah kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, sama di sini. Dia buruk itu kenapa? Belum tentu di situ kesalahan. Bisa jadi di sini adalah memiliki tujuan. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Mosok jenengan ini bisa dikontrol orang lain. Saya tidak mau, saya ya saya. Jadi teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Gitu. Terus selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan di sini adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya. Terus selanjutnya model berpikir kalah dan menang. Jadi kalau bisa itu yo menang gitu. Jangan sampai wah saya pasti nanti kalah. Jangan sampai. Oke. Selanjutnya di sini adalah ada teori kontrol dan teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Maka disiplin, kontrol belajar dari belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang sudah kita hargai. Selanjutnya di sini adalah semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Dan di sini adalah untuk menghargai diri sendiri. Di mana di sini ada nilai kebijakan universal dan keyakinan kelas nantinya. Terus selanjutnya adalah model berpikir menang dan menang di sini.
Selanjutnya ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada yang namanya posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Terus yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Di sini sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Selanjutnya ada segitiga restitusi, di mana di sini ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Terus yang terakhir di sini adalah realitas, kebutuhan kita berbeda, pasti berbeda. Ya, di sini adalah ada kebutuhan dasar manusia yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kesenangan dan kebebasan. Oke, selanjutnya apa makna disiplin di sini? Disiplin di sini adalah berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Di sini makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Di mana di sini disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun budaya kita di sini makna disiplin telah berubah. Jadi di Indonesia di sini telah berubah. Disiplin di sini adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Di sini adalah disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu yang mulia. Jadi di sini ada beberapa makna dari kata disiplin. Di sini ada dari bahasa Latin yaitu belajar. Terus di sini dari murid Sokrates dan Plato. Dan di sini berdasarkan budaya di Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai kebijakan universal. Di sini adalah nilai kebijakan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Oke, tadi sikap perilaku memiliki suatu tujuan berdasarkan tadi Dr. William. Terus dengan menggali nilai-nilai kebijakan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Dan di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak-anak kita yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila sering kita dengar, yaitu ada 6 di sini. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus selanjutnya mandiri, ya betul. Terus selanjutnya bernalar kritis. Terus berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Ini adalah yang sering kita dengar, yaitu yang sering kita kenal juga, yaitu profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 elemen di sini. Oke, selanjutnya di sini yang kedua, materi yang kedua di sini adalah teori motivasi, hubungan dan penghargaan, dan ada yang namanya restitusi. Oke, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya? Di sini ada motivasi eksternal. Pasti di situ untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus selanjutnya untuk mendapatkan imbalan, pasti untuk mendapatkan imbalan. Perilaku manusia itu motivasinya adalah yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Di sini adalah motivasi internal, yaitu tujuannya adalah disiplin positif. Ya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah
akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi di sini merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah seseorang, tapi juga kita cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi jangan tergantung dengan orang lain. Gitu. Oke, selanjutnya apa itu restitusi? Apa itu restitusi? Ya, selanjutnya apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi jika ada murid salah, itu jangan langsung di justice atau dikasih hukuman, tapi di sini adalah kita lebih bisa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi untuk dia bisa kembali ke kelompok mereka dan dengan karakter yang lebih kuat. Oke. Dan di sini untuk membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gitu. Oke, itu untuk restitusi. Selanjutnya, ciri-ciri restitusi. Ciri-cirinya adalah yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi jika anak salah itu jangan terus disuruh melakukan sesuatu untuk menebus kesalahan tersebut, tapi di sini adalah untuk belajar dari kesalahan tersebut. Terus selanjutnya memperbaiki hubungan. Terus di sini nomor 3 adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang keenam di sini adalah cara yang lebih baik. Restitusi diri adalah cara yang lebih baik di sini. Terus yang ketujuh adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakternya jangan langsung tindakan. Terus yang kedelapan adalah restitusi fokus pada solusi. Jadi kita ngasih solusi, bukan langsung menghukum. Yang ke-9 adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jika ada anak yang salah dalam suatu kelompoknya, jangan langsung dikasih hukuman dan lain sebagainya, dan dia merasa dikucilkan oleh temannya, jangan sampai. Tapi di sini kita harus mengembalikan lagi murid tersebut yang berbuat salah pada kelompoknya agar tidak dikucilkan lagi. Ini adalah ciri-ciri dari dari restitusi. Oke, selanjutnya adalah pembelajaran yang ketiga. Di sini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Jadi mengapa kok tidak peraturan kelas? Kalau peraturan di sini adalah dia lebih dia lebih berat ya, peraturan. Dan mengapa di sini harus keyakinan kelas? Terus selanjutnya di sini ada ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Mengapa di sini? Untuk kenyamanan dalam berkendara. Untuk kenyamanan atau keamanan dalam berkendara ya. Iya. Terus mengapa kita memiliki peraturan 3M? Nah, ini adalah peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Jadi peraturan itu mengikat banget. Kalau di sini adalah keyakinan kelas, di sini keyakinan kelas, jadi harus semuanya harus ini. Jadi kalau peraturan kelihatannya terlalu detail. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan
seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi di sini adalah mengapa keyakinan, karena di sini adalah untuk mendukung motivasi intrinsik daripada di sini dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Di peraturan itu ya di sekolah gitu, lingkupnya adalah luas. Tapi kalau di lingkup kelas di sini adalah keyakinan saja. Oke, di sini ada budaya positif. Budaya positif di sini ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas, dan di sini ada peraturan kelas. Ini adalah apa namanya diagramnya. Budaya positif adalah di sini dipengaruhi oleh lingkungan positif, dan di sini ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Oke, mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Yang pertama adalah datang tepat waktu mengucapkan salam. Di sini keyakinan kelas, ya kan? Iya. Yang mana di sini ini kesepakatan kelas, ya. Datang tepat waktu dan mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan di sini tertib. Ini kesepakatan kelas. Terus selanjutnya ada di sini, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau ini peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Ini keyakinan. Kalau ini kesepakatan. Ya, oke. Selanjutnya, di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Tabel T dan Y. Ini. Yang pertama di sini ada hormat, bekerja, dan di sini diterima dan dimiliki. Ya, diterima dan dimiliki. Oke, di sini ada hormat yang Y, bekerja ini Y ya. Terus yang tabel T di sini ada hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Jadi ada ini kalau Y dia cuma hormat dan bekerja, ya. Terus selanjutnya untuk tabel T di sini ada tiga-tiganya. Oke, selanjutnya kegiatan pendalaman di sini. Oh, di sini ada hormat juga di sini. Ya, terdengar, terlihat, berperilaku. Oke, hormat di sini tampak seperti datang tepat waktu. Tidak tampaknya adalah sering hadir terlambat, menyapa teman dan guru. Tidak tampaknya sini, dan lain sebagainya. Ini. Oke, kita coba di sini. Ada di sini apa namanya tabel. Silakan Bapak Ibu di sini mencoba apa namanya mengisi. Andaikan di sini selalu kembalikan buku pada ke tempatnya. Di sini keyakinan kelasnya apa dan lain sebagainya. Oke, saya kasih waktu di sini. Silakan, monggo. Ya, silakan Bapak Ibu. Sudah? Ya, saya kasih waktu 5 menit untuk jenengan coba mengerjakan di sini. Silakan. Oke, silakan 5 menit untuk jenengan untuk mengisikan apa namanya ini ya
Ini termasuk keyakinan kelasnya gimana? Ya, silakan. Ya, oke, sudah ya. Oke, selanjutnya di sini kita coba. Ya, oke. Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Di mana di sini adalah keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab. Terus selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain, keyakinan kelasnya. Terus sebentar, ini menghormati orang lain berkomitmen. Menghormati orang lain berkomitmen, hadirlah di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Selanjutnya di sini tadi ada keselamatan, menghormati orang lain. Di sini adalah dilarang melakukan kekerasan. Terus dilarang menggunakan narkoba. Di sini keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Terus bergantian atau mana tadi? Ya, bergantian atau menunggu giliran. Di sini adalah menghormati orang lain dan bersabar. Terus tadi ini ya, kesehatan dan keselamatan, gunakan masker ya. Gunakan masker. Terus selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Di sini adalah keselamatan, termasuk keselamatan dan keamanan. Ya, oke. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Oke, di sini ada 5 unsur, ya. Oke, penambahan materi pada dihukum oleh pelanggaran yang semula ada 5, di sini menjadi atau hasil risetnya menjadi 8 nanti. Ada 3 tambahannya. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Dan di sini ada 3 tambahan. Di sini adalah penghargaan menurunkan kualitas, terus penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Oke, di sini ada tampil lagi. Monggo, silakan dicoba. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Ya, di sini mencatat ini termasuk hukuman atau konsekuensi dan lain sebagainya. Monggo, 5 menit saya kasih waktu. Saatnya jam 6 dimulai. It's time to be at the 6th level. Ya, silakan. Sudah ya? Oke, kita coba di sini mencatat 100 kali. Di sini merupakan apa? Hukuman. Ya, termasuk hukuman. Jadi
mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Dulu zaman kita sekolah pasti disuruh nyatet gitu. Di sini adalah termasuk hukuman. Terus selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, di sini termasuk hukuman juga. Ya kan? Hukuman. Terus selanjutnya murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan, di sini ada hukuman juga. Hukumannya. Ya. Jadi ini 3 ini termasuk hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Jadi konsekuensinya karena telah mencoret-coret ya kudu ngijoli gitu. Kalau menurut saya gitu ya. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Jadi tadi menyinggol ya karena itu tidak sengaja, ya konsekuensinya harus dibersihkan. Terus murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Bukan, tapi di sini adalah hukuman, bukan konsekuensi tapi hukuman. Di sini disuruh menggunakan di sini melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini adalah hukuman, jadi hukuman. Jadi tidak boleh. Ya. Terus selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Bukan hukuman, tapi konsekuensi karena di sini terlambat 10 menit. Ya, konsekuensi ini ya, harus lari. Oke. Konsekuensinya. Oke. Apa bedanya konsekuensi dan hukuman? Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kita disuruh keliling lapangan, menulis, biasanya adalah ngosek WC, itu adalah hukuman. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi kita tidak sengaja mencoret-coret, kita menumpahkan dan lain sebagainya. Konsekuensinya adalah membersihkan atau menggantinya. Terus hukuman membuat anak sakit fisik dan maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi andaikan kita menghukum seorang siswa, itu pasti dia merasa mangkel. Ya kan, sakit hati sampai bertahun-tahun biasanya. Guru itu loh yang pernah membuat saya seperti ini. Dan konsekuensi di sini adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Contoh, mencoret-coret itu, atau di situ terlambat 10 menit di pelajaran jam pelajaran tertentu. Jadi kan dia membuat tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus anak membenci kedisiplinan. Dari hukuman itu pasti aku males. Terus selanjutnya konsekuensi anak menghargai disiplin. Jadi karena dia merasa tidak nyaman dan lain sebagainya, dilihat anak satu kelas loh kayak telat dan lain sebagainya, makanya dia harus merubahnya. Anak menghargai disiplin. Paksaan pasti dipaksa kalau namanya hukuman. Stimulus dan tanggungan pasti. Stimulus dan tanggapannya. Terus selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri, pasti itu hukuman. Mendorong anak agar menyesuaikan diri. Jadi makanya kalau ketika waktu terlambat dan lain sebagainya, jangan langsung dihukum. Biar dia menyesuaikan diri. Oh, kalau dia sering pasti dia mempunyai rasa tidak nyaman dan dia akan menghargai disiplin. Terus konsep diri yang buruk. Ini konsep diri yang baik. Untuk konsekuensi, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Pasti kalau dihukum mesti dia mencari alasan gimana biar gak dihukum.
Anak belajar untuk mematuhi peraturan pasti kalau konsekuensi nanti. Terus marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai pasti kalau Anda kan dihukum itu. Berarti dia akan merasa jengkel. Terus kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara pasti kalau konsekuensi. Oke, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Oke, di sini adalah identitas gagal dan identitas sukses. Hukuman sesuatu yang menyakitkan ini tadi, ini negatif. Terus selanjutnya identitas suksesnya di sini dari konsekuensi disiplin nanti sesuatu yang harus terjadi. Di sini adalah netral nanti. Terus selanjutnya ada restitusi. Oke, selanjutnya adalah pembelajaran keempatnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, kebutuhan dasar manusia, di mana di sini ada kasih sayang dan rasa diterima, pasti. Terus selanjutnya ada penugasan, penguasaan. Jadi ingin menguasai, ingin bertahan hidup. Terus selanjutnya kesenangan dan adanya kebebasan. Oke, 5 posisi kontrol di sini. Ya, di sini adalah motivasi, guru berbuat, guru berkata, hasil dan lain sebagainya. Di sini adalah guru sebagai penghukum. Di sini membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer, di mana nanti kita dari 5 ini kita pilih yang mana, kita memposisikan diri menjadi yang mana. Apakah kita menjadi guru yang penghukum, membuat orang merasa bersalah, atau menjadi teman, atau pemantau, atau manajer? Ya, di sini adalah untuk menghindari hukuman, penghukum, menghardik, menunjuk dan menyakiti. Terus di sini adalah perbuatan. Terus selanjutnya perkataan di sini, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan ini, pasti itu. Terus selanjutnya hasilnya adalah memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Terus murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, pasti itu. Dampak pada murid mengulangi kesalahan, jadi akan mengulangi kesalahan dan lain sebagainya di sini. Ya, oke, monggo jangan baca sendiri. Kita sebagai di sini ada 5 peranan di mana nanti letak kita. Ya, oke. Bapak Ibu guru, apakah kita ingin menjadi penghukum? Tidak. Membuat orang merasa bersalah? Ya tidak. Sebagai teman, iya. Pemantau, mungkin iya. Manajer, iya. Di sini. Oke, di sini tugas untuk Bapak Ibu. Saya kasih waktu 5 menit. Ya. Siapa yang mengatakan di sini? Oke, dari yang 5 tadi. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Ya, dari kelima tadi, coba lihat siapa yang mengatakan di sini. Oke. Dari kelima tadi ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke,
Oke Bapak Ibu, kita coba lihat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, membuat orang merasa bersalah. Kecewa banget ya. Di sini, kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum. Jadi menjustis terus. Ayolah, lakukan demi ibu bapak. Kita sebagai teman. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, penghukum, justice. Oke. Bergerak antara di sini. Ya. Peraturan, pemantau, konsekuensi, dan hadiah. Nilai, manajer, dan memperbaikinya. Kalau kamu tidak, saya akan. Terus selanjutnya, apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Jadi ini adalah kita sebagai manajer yang memperbaikinya. Oke, segitiga restitusi di sini untuk pembelajaran yang keenam. Oke, silakan dibaca dulu Bapak Ibu. Segitiga restitusi di sini. Oke, segitiga restitusi. Di mana di sini adalah validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan di sini menyanyikan keyakinan. Di mana di sini adalah validitas kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi menstabilkan identitas. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi jangan langsung menjustis, kamu salah. Wah, itu tidak bagus. Terus selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti di situ. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Terus selanjutnya Bapak Ibu lebih tertarik menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersifat baik terhadap dirimu sendiri? Ini adalah contoh menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi kebutuhan. Di sini adalah membantu siswa mengenali basic need, kebutuhan yang diinginkan dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apa itu power, freedom, love, and belonging, fun, and survival. Oke, di sini berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan untuk melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Terus selanjutnya di sini
kamu boleh berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Terus selanjutnya, apakah kamu melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini adalah contoh-contoh validasi kebutuhan. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh menanyakan keyakinan. Selanjutnya di sini, oke. Di sini ada beberapa kata-kata yang menurut pandangan ini. Apakah kamu berbuat baik dan lain sebagainya? Oke. Silakan jenengan tulis di dalam kertas masing-masing. Nanti dikumpulkan ke saya dan nanti kita bahas bersama-sama. Ya. Oke. Selanjutnya di sini ada 3 video. Ada 3 video. Kita akan putar 3 video ini, ya. Oke, video yang pertama akan kita putar. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat,
dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Selanjutnya kita putar untuk yang video yang kedua adalah segitiga restitusi. Kita putar.
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan,
Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya. Terakhir di sini adalah refleksi. Di sini adalah yang terakhir adalah refleksi. Monggo Bapak Ibu untuk merefleksi hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Terus selanjutnya perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga di sini adalah peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Dan yang keempat, saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Silahkan nanti jenengan tulis, selanjutnya nanti dikumpulkan ke saya saja. Itu aja. Ya, oke. Sekian dari saya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan mendengarkan sosialisasi saya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa untuk menutup acara pada hari ini. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.